Terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Jember. Tentunya masih bersama dengan kita berdua, Ya, Cak Mat ya. siap, Kita bisa ya. melihat di belakang bahwasanya banyak sekali tumpukan-tumpukan sampah yang memang sebenarnya aslinya banyak dari rumah tangga, Ya, betul begitu ya? betul, betul. Namun memang kesadaran dari tingkat masyarakat yang mungkin susah akan kita tingkatkan seperti itu. Seperti yang tadi disampaikan oleh Cak Mat bahwasanya harusnya mulai dari kemauan, kesadaran. Tapi mereka ini meskipun orang kota, orang desa pun nggak semuanya bisa kita samakan Siap. prinsipnya ya, prinsip Ya. pemikirannya seperti itu. Baik, Cak Mat, kira-kira bagaimana sih kalau misalkan bank sampah ini mengelola jenis sampah apa aja? Kalau saya lihat di sini kok kayaknya banyak yang plastik-plastik, botol minuman, kemudian apa lagi ya Cak Mat ya? Kalau saya lihat ini paling banyak sepertinya botol Plastik. minuman. Ya. Apalagi kira-kira? Logam ada, logam dari jenis logam ada, kertas ada, plastik ada, bahkan yang dari jenis beling ada, semua. Jadi semua bisa Iya. diolah Nah, seperti itu? Sebenarnya kan kalau yang diolah itu kan kalau kita anorganik, kayak anak-anak sekolah kan sudah banyak sepatu yang nggak terpakai, itu kita masih bisa mengambil karena memang bank sampah ini sistem dari kegiatan bank sampah itu kan namanya bank sampah. Betul. Mengelola yang ada nilai ekonomis, sekecil apapun nilai ekonomis dari barang itu kita ambil tetap. Tetapi dari bank sampah yang kita kelola pada saat ini luar biasa. Karena di sini sudah ada plastik daun. Plastik daun itu dari kemasan kresek, bungkus mie, ya itu kan masih ada nilai ekonomisnya walaupun kecil. Itu kita amankan. Itu bukan termasuk yang residu. Ketika plastik-plastik ini sudah bisa dikendalikan dengan baik, ya secara otomatis ke alam kan sudah tidak menjadi pencemaran lingkungan ataupun menjadikan produksi pertanian yang gagal atau di habitat lain yang tidak bisa merusak kan gitu. Kalau menurut saya, kalau untuk sampah yang bisa dikelola itu semua bisa dikelola. Tinggal dari mana mereka itu mengawali untuk mengelola sampah. Kalau di bank sampah saya itu di binaannya itu luar biasa. Kita mempunyai beberapa bank sampah yang sudah bisa mempunyai potensi di pupuk, ada di inovasi, ada inovasi itu dari minyak jelantah yang sudah terbuang itu dikelola menjadi lilin atau jadi sabun atau jadi macam-macam. Ada dari sampah organik kulit buah, ada jadi ekoenzim dibuat untuk ada kalau untuk kesehatan, sudah untuk cuci piring. Sebenarnya itu tergantung dari mereka sendiri untuk mengelolanya gitu. Baik. Kalau misalkan tadi sudah disampaikan bahwasanya sekecil apapun bisa menjadi bank sampah seperti itu ya. Kemudian bagaimana sih proses sampah-sampah ini bisa sampai di sini? Apakah memang ada tim yang menjemput ke rumah masing-masing karena memang tadi telah disampaikan bahwasanya kemampuan dan juga kesadaran yang begitu kurang. Kalau memang ada tim yang menjemput berarti kan memang mereka akan sadar dengan sendirinya kalau misalkan betul. ada yang jemput ke rumah. Atau memang mereka harus datang ke sini untuk bisa memberikan sampah-sampah itu. Kira-kira bagaimana Cak Mat? Sistem dari bank sampah dari yang kita bina pada saat ini, PSU yang ada di kelompok masyarakat itu biasanya mereka itu ada nasabahnya sampai 100 rumah tangga, ada yang 25. Mereka itu sudah memilah dari rumah, jadi dijadikan satu ke BSU, namanya Bank Sampah Unit. Kalau kita kan Bank Sampah Induk. Jadi ketika kita suatu membina satu kelompok, maka kita harus tanggung jawab untuk memfasilitasi. Pertama, kita harus ada pendekatan sosial kepada masyarakat. Karena masyarakat kita tidak semua sama. Jember ini Pandalungan. Ada yang kasar, ada yang enak, ada yang nyaman. Kalau saya sudah paham banget dengan pola-pola pikir yang ada di masyarakat Jember. Dari sisi mana kelemahan kita harus masuk, disitulah kita pendekatan. Jadi kita sudah kita berikan pemahaman, dia sadar, maka kita kasih edukasi. Ini sampah jangan dibuang. Bayangkan kalau kita memikirkan setiap hari membuang sampah, satu orang Rp250 loh. Kita membuang, tidak sengaja, dari hasil kegiatan kita mulai bangun tidur sampai tidur, itu Rp250 kita buang. Kalau satu rumah tangga itu ada 4, berarti kan 1.000 dibuang. Kalau satu bulan 30.000. Ngapain kita membuang? Ketika ada orang minta amal masuk ke rumah, libur, tapi kita membuangi uang, kan kita tidak sadar. Maka kita sebagai pembina yang ada di Bank Sampah Induk itu memberikan pemahaman seperti itu. Lebih baik sedekah sampah kalau memang tidak mau ditabung di bank sampah. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang mencari. Kan lebih menghormati kita lah. Kalau sekarang kan sistem entah di perkotaan itu masih ada. Sampah dibuang di luar, dijadikan satu, ditumpuk, akhirnya bau kan? Betul. Di situ sama pemulung dicari yang ada nilai ekonomisnya. Iya, betul.
gimana perasaan kalau kita mencari seperti itu? Kita kembalikan, kita pilah dulu. Sebelum dia datang ke tong sampah, sudah kasihkan. Kita Tidak bedakan mana yang usah. bisa Ini Pak diproses. sudah yang sudah ada nilai nilai ekonomisnya. Jadi tidak usah kita melihat mereka hanya mencari sesuatu nafsi. Kita sebenarnya ingin membangun mereka itu lebih lebih menghargai dari Betul. apa yang menjadikan orang lain mencari rezeki, itulah kita menghormati. Jangan sampai membuang yang sekarang sudah lumayan luar biasa. Ketika di dalam satu jalan raya, satu tumpukan, besok 2, 3, 4, itu pola-pola masyarakat kita yang ada di Jember. Masyarakat kita itu sudah setiap hari 1.300 ton yang dihasilkan sampah di Jember. Tinggal berapa persen yang dikelola. Ini makanya kalau sumbernya tidak tepat kelola, jangan tunggu lama lagi, dampak masalahnya akan luar biasa. Betul, Itu betul. Tapi yang memang saya- masalah yang utama adalah menyamakan persepsi setiap orang itu adalah hal yang paling susah Ya, sebetulnya, ya. Pak. Jadi memang kita juga serba repot Ya. nih ya. Kadang ada orang yang berpikiran seperti itu tapi tidak didukung dengan lingkungan. Nah, Atau mungkin lingkungan benar-benar. mendukung tapi dari manusianya sendiri yang tidak bisa berpikir seperti Ya, kita. seperti itu. masyarakat kita itu senang kan ngikut-ngikut. Betul. Ya, kalau ada kegiatan yang ada manfaatnya pasti akan ikut. Karena di Bank Sampah itu kita mempunyai program yang sifatnya ada triwulan, ada setiap mau pendidikan ajaran baru, ada yang tutup tahun. Ketika suatu kelompok itu sudah memberikan satu hasil tabungannya, kan ada yang melihat itu membagikan tabungan apa sampah. Lah, mau tidak mau dia sedikit terketuk hatinya. Oh, Betul. daripada saya tabung juga. Memang harus kita, kalau sekarang itu bukan secara akademis itu kita menyampaikan materi bla bla bla, tapi realita Betul. untuk perlakuan tidak ada. Harus realistis Makanya ya, sekarang Pak. itu yang harus kita benar-benar tekankan itu pergerakan berbudaya lingkungan hidup di masyarakat, itu harus kita benar-benar tekan. Jadi bukan lisan lagi sudah. Jadi kalau udah ada buktinya, dapat uang baru Ya, banyak yang baru, bergerak. ya. Seperti Makanya itu yang mungkin masyarakat tidak tahu kan di situ. Ternyata dari berapa tahun ini di Bank Sampah Induk, saya perputaran keuangannya sudah lumayan besar. Kalau 1 bulan aja itu saya bisa sekarang sudah 17 ton untuk mengambil yaitu sampah-sampah yang di Bank Sampah Unit itu. 17 ton dari semua logam, plastik, beling, sama kertas. Itu. Tapi ya enggak putus di BSU, pasti ada proses terus sampai benar-benar sampah ini memang terkelola, diproduksinya itu sudah bisa siap untuk jadi bahan baku baru lagi. Baik. Gitu. Baik, ini sepertinya perbincangan semakin menarik karena Iya. memang ternyata banyak sekali keuntungan yang bisa kita Banyak dapatkan sekali, dari ya. bank sampah. Nah. Dari hal yang sepertinya diremehkan di rumah Iya, ternyata benar-benar. bisa menjadi sesuatu pundi-pundi uang ya Iya, sepertinya ya. sebenarnya. Baik pemirsa, obrolan masih akan terus berlanjut di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Dialog Jember.